Yang terhormat Kepala Sekolah UPTBN SDN 1925, yang terhormat seluruh Dewan Guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Jangan lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini kita akan melaksanakan destinasi budaya positif dengan susunan acara pembukaan. 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pesawaran. Nomor 3 sambutan dari kepala sekolah. Yang kedua sambutan dari narasumber. Yang keempat kegiatan inti. Yang kelima doa. Dan keenam penutup. Untuk membuka acara ini dan kita ucapkan lafaz basmalah. Meningkat acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Untuk acara selanjutnya sambutan. Hadirin jemaah duduk kembali. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari kepala sekolah kepada beliau, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mewakili amanat dari kepala sekolah kita UPTD 19 yaitu Ibu Nur Sopa. Kebetulan beliau hari ini sedang ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingganya dia menitipkan langsung dengan saya, dan nanti saya pun sekaligus akan menjadi narasumber tentang desiminasi budaya positif di sekolah kita. Tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Saya mewakili beliau. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan benar-benar diserahkan dalam hal ini untuk mengikuti desiminasi hal budaya positif di sekolah kita. Semoga kegiatan hari ini semuanya berjalan dengan lancar dari kita mulai sampai kita akhir, dan kita akan mendapatkan hal-hal positif yang dapat kita bagikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan, dan dapat kita bagikan juga dengan para peserta didik kita untuk tahun ajaran baru. Kebetulan tinggal beberapa hari lagi akan bagi rapor, dan setelah itu kita libur, dan kita akan bertemu dengan wajah-wajah baru, khususnya anak-anak peserta didik kita yang baru masuk dan pindah kelas atau naik fase dari fase A ke fase B, dari fase B ke fase C. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan mewakili kepala sekolah. Tidak banyak, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Nadia Bilasi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas nikmat dan hidayahnya hari ini kita bisa semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru untuk mengikuti desiminasi hal positif ini, yaitu budaya positif. Yaitu tentang desiminasi budaya positif. Kebetulan ini adalah rangkaian dari kegiatan saya untuk CGP Angkatan 10 Pesawaran, yaitu UPTD 19 W5. Saya sangat-sangat berterima kasih atas support baik moral maupun moralnya kepada saya selama ini. Alhamdulillah sudah masuk 3 bulan saya mengikuti CGP, dan insya Allah hari ini kita akan berbagi hal positif khususnya tentang budaya positif. Dalam pembukaan ini hanya saja mungkin ada kurangnya karena kita tidak didampingi oleh kepala sekolah, tapi saya yakin beliau bukan tidak mau, namun ada kegiatan yang beliau juga tidak dapat ditinggalkan, tapi semuanya sudah ada schedule-nya. Memang saya minta hari ini, jadi walaupun tidak ada beliau, insya Allah semua rangkaian kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan selesai dan semua berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan ini masih doa apa? Oh, kegiatan ini acara selanjutnya itu kegiatan inti yang disampaikan oleh Ibu Nadia. Untuk meningkat acara selanjutnya kita doa kepada Ibu Zulmiati, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ampunilah dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahi rasa kasih sayang dan Maha saling menyayangi antara kami. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pemurah, berilah kami kesabaran dan keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan mohon ampunilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kata selanjutnya itu penutup. Saya sebagai pembawa acara minta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang puncak acara dari ini, yaitu kegiatan inti akan disampaikan langsung oleh Ibu Nadia Miltasi. Kami persilakan. 10-9 oi masa Ya, terima kasih. Akhirnya kita sampai di kegiatan inti tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya ingin memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah Nadia Bildasti, SPD dari UPTD SDN 1925 CGP angkatan 10. Yang insya Allah ini adalah tentang diseminasi ini di modul 1.4. Sebelumnya mungkin saya akan berkenalan tentang diseminasi budaya positif dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang budaya positif. Secara universal itu sudah ada dan mungkin tidak kita sadari kita sudah melakukan, gitu kan? Karena kita seorang pendidik. Pendidik itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kan? Inkaso Sukolodo Imadil Momongkaso Tururi Handayani. Dalam hal ini coba untuk supaya tidak tegang, kira-kira budaya positif yang sudah kita lakukan sebagai pendidik dalam sehari-hari lah di wilayah kita dengan warga-warga sekolah kita seperti murid itu apa ya? Untuk supaya membuka nih apa ya budaya positif gitu. Secara universalnya saja deh, nggak usah yang oh begini-begini, tidak. Saya minta sedikit, spill sedikit lah gitu ya. Mungkin dari Ibu Pani. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nadia. Menurut saya untuk diseminasi budaya positif yang sudah kami lakukan adalah adanya kegiatan Jumat Tilawah. Itu menurut saya itu menanamkan nilai positif dalam hal keagamaan, spiritual dan religius bagi peserta didik. Terima kasih. mungkin ada yang ingin menambahkan Ibu Yones mungkin. Menurut saya, mungkin yang saya terapkan di kelas saya ya, diseminasi budaya positif itu adalah misalnya menerapkan kedisiplinan siswa. Kalau misalnya jika ada tugas misalnya hari Rabu dikumpul ya hari Rabu itu harus dikumpul. Kita melanggar itu ya diberi sebuah konsekuensi biar anak itu menjadi disiplin. Mungkin itu aja Ibu. Oh iya.
Ya, terima kasih. Jawaban dari Ibu Pani dan Ibu Yones memang benar-benar hebat ya. Coba kita give applause dulu buat Ibu Pani sama Ibu Yones ya. Terima kasih. Memang benar. Secara tidak langsung ternyata kita sudah melakukan, ya kan? Dan seperti kata Bu Pani tadi, dakwah di hari Jumat itu berkenaan sekali dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, dengan Ibu Yones, ternyata Ibu Yones sudah men-spill nih tentang adanya konsekuensi ya Bu ya. Kalau siswanya tidak mengerjakan PR atau mengumpulkan waktu PR tidak tepat waktu. Nah, di sini akan kita bahas apakah itu konsekuensi, kan di sini ada ya. Nah, di sini akan kita bahas semua ya, insya Allah. Sepulang dari ini kita mendapat penambahan ilmu, dan bukan lagi juga saya berdiri di sini saya yang paling pintar atau mengajarkan, tapi saya di sini hanya memfasilitasi dan saya hanya berusaha berbagi praktik baik selama saya mengikuti CGP, dan insya Allah saya nanti pada waktunya sudah selesai menghilang menjadi buruh penggerak saja, dan saya minta semua rekan-rekan saya yang ada di sini ayo semangat mengikuti guru penggerak. Ternyata guru penggerak itu tidak sesulit yang saya bayangkan ya. Katanya kan kalau kita lagi melihat esai itu pertamanya wah, saya jujur pertamanya saya nggak yakin apa saya mampu, karena dari satu pertanyaan itu akan melahirkan cucu katanya, setelah cucu cicit ya, bertambah dari itu sesuai dengan karakter. Pertama 500 karakter, naik 1000 sampai dengan 5000, bahkan ada kemarin sampai 7000, dan itu agak membuat saya ya sedikit ya tidak yakin, tapi ya bismillah, apa yang nggak mungkin kalau kita mau begitu. Semoga ini akan menjadi support system untuk teman-teman yang lain, bahwasanya guru penggerak itu enak, mantap. Kita sebagai guru itu memang kita harus keluar dari zona aman. Nah, dulu kan saya pernah berada di zona aman, saya berpikir ya sudahlah, saya sudah menjadi guru nih, alhamdulillah sudah diangkat. Terus setelah itu saya agak cerita sedikit, saya mengikuti PPG, alhamdulillah saya lulus. Saya sudah sampai tuh di zona aman. Mau apa lagi ya? Nah, ternyata setelah saya bertemu dengan teman-teman saya yang kebetulan sudah PP ya, Fasil, mereka mengatakan guru itu tidak boleh di zona aman. Kenapa? Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu itu akan berkembang, baik dari segala hal akan berkembang. Nah, kalau kita stuck, gimana kita mau berbagi dengan anak-anak didik kita? Masa ya anak didik kita sudah paham IT, gurunya enggak, kan lucu ya. Nah, maka dari itu saya berharap sekali di teman-teman semuanya bisa mengikuti program CGP yang bermotokan pertama tergerak dulu dari diri kita. Saya ini ikut tergerak, bergerak, dan terakhir baru menggerakkan. Karena kita di sini Indonesia akan maju jika gurunya bergerak. Nah, kalau kita sudah bergerak, insya Allah kedepannya Indonesia khususnya untuk dunia pendidikan akan jauh lebih baik. Persingkat waktu karena ini agak banyak materi yang akan saya share screen, kalau tidak salah ada 54 slide. Jadi kita ada sedikit maraton. Ibu Pani bisa kita share screen-nya. Nah, di sini ada memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara. Karena kita tahu bahwa Ki Hajat Dewantara itu adalah bapak pendidikan, ya, dan dia memiliki filosofinya sendiri seperti yang saya katakan tadi. Sampai ada di logo kita itu Puri Handayani. Itu adalah dari filosofi Ki Hajat Dewantara. Nah, yang kedua, kita itu mengajar harus berpusat kepada murid. Karena apa? Selama ini kita selalu teacher center ya, guru. Dimana guru itu kalau memberi anak pembelajaran, kita harus mereka bisa. Contohnya perkalian nih, untuk momok yang paling besar anak itu perkalian ya Bu. Saat perkalian dia tidak bisa, tiba-tiba dia besok tiba-tiba izin sakit, terus kadang-kadang dia bilang, Bu itu nggak sakit Bu, tapi takut apa nak? Kan mau perkalian Bu. Nah, itu masih ibaratnya teacher center. Kita menginginkan anak kita itu mengikuti kita. Sedangkan itu untuk Ki Hajat Dewantara sendiri, kalau menurut filosofinya
salah. Kenapa? Kita di sini sebagai guru tidak menuntut, tapi kita menuntun. Gimana? Ibarat katanya kalau dulu ada buku alam kasar ya Bu ya, tulisannya itu yang garis putus-putus. Nah, kita tuh dengan siswa ibaratnya seperti itu, kita mempertebalkan saja. Nah, bagaimana tulisan itu yang putus-putus itu bisa tersambung dengan sempurna. Itu adalah tugas kita. Nah, setelah itu kita berpesan kepada murid, yaitu student center, di mana pasti siswa itu kan memiliki keinginannya seperti apa sih, gitu kan? Tidak yang kita paksana kamu harus bisa baca, tidak. Karena setiap siswa atau peserta didik murid itu memiliki karakternya masing-masing. Karena sesungguhnya peserta didik kita itu unik, ya, memiliki karakter masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan mereka. Karena contohnya saja, ada siswa yang tidak suka menulis, menulis dalam hal itu monoton ya, tapi dia lebih berkembang kalau dalam menggambar atau melukis, itu bisa. Jadi kita tidak hanya untuk yang eksaknya saja, tapi bisa kita lihat dengan yang lain. Nah, yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini yang terakhir ini sudah dijawab sama Biones. Contohnya tadi disiplin di dalam kelas, ya. Disiplin di dalam kelas itu seperti contohnya kata Biones tadi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu terkadang masih ada ya Bu ya, siswa itu yang apa ya, PR-nya belum selesai, ya kan? Terus kita kalau dulu nggak selesai kan kita langsung ini, kenapa nggak selesai? Dari semalam ngapain? Lupa. Nah, kita pasti akan memberikan sanksi atau konsekuensi. Nah, Ibu Pani di slide berikut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nah, menurut teman-teman, coba nomor 1 kita sama-sama berdiskusi ya Bu. Di sini dalam hal ini kita hanya berdiskusi dan saya berbagi praktik baik, yaitu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa tidak, kira-kira menurut Ibu? Coba Ibu Eka dulu deh. Kira-kira nih Bu ya, kalau memberi hukuman itu untuk siswa kita itu tepat nggak? Pas tidak? Kalau menurut saya, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa, mungkin bisa ya Bu, dapat mendisiplinkan siswa. Karena jika siswa yang mungkin kebanyakan siswa kita ini kan pasti ada yang perilaku atau sikapnya dengan guru itu mungkin agak gimana ya, maksudnya kurang sopan mungkin ya. Mungkin perlu adanya diterapkan hukum biar anak itu tahu apa konsekuensi dalam di lingkungan sekolah itu seperti apa gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Eka. Nah, itu tadi kata Ibu Eka perlu. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa kah? Kira-kira bagaimana? Kita jawabnya ini aja Ibu, yang pernah kita lakukan aja, karena kalau saya dulu, kalau menurut saya itu salah satu disiplin ya, iya kan? Nah, yang ketiga, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kebetulan sekarang kan sudah mau bagi raport, nah penaikan kelas, karena kan itu kata kita reward ya, sebagai tanda bahwa dia telah melakukan hal terbaik dan memberi reward itu supaya teman-temannya bisa semakin semangat nih. Oh, saya juga pengen dong seperti A biar mendapat hadiah, begitu ya. Nah, yang keempat itu guru berperan sebagai teman siswa. Nah, di sini ya Bu, guru berperan sebagai teman siswa. Itu cocok nggak sih kalau untuk kita sebagai pendidik? Sudah pas atau belum menurut kita di sini? Kalau dilihat sih bisa ya, karena kan ada kalanya siswa itu bisa jadi teman, ada kalanya juga di saat guru memang menjadi guru,
Nah, di sini kita akan mengupas semuanya dari keempat poin ini. Ini kan pertanyaan pemantik sudah terjawab semua. Ada yang setuju, tapi kebanyakan setuju gitu ya. Kita di sini kebanyakan setuju. Ayo Bu Pani bisa di slide berikutnya. Nah, di sini apakah budaya positif? Nah, budaya positif adalah terwujudnya dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada diwujudkan di sekolah, yang akan diwujudkan nih, ya, yang akan kita terbitkan. Kalau kemarin kan kita mau setelah melahirkan visi kita, sekarang ini kita pindah ke budaya positifnya. Nah, di sini ada konsep budaya positif, di mana salah satunya itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Mungkin dari konsep budaya positif ini yang baru terlihat mungkin atau didengar itu bagian poin keberapa itu Bu? Keenam ya, yaitu segitiga restitusi. Ya, kebetulan juga kalau segitiga restitusi ini khususnya saya juga baru tahu, tapi ternyata kita sudah melakukan. Secara tidak langsung kita sudah melakukan, tapi kita kurang paham apa itu nama yang telah kita lakukan. Ternyata itu adalah salah satu yang namanya segitiga restitusi, yaitu dari konsep budaya positif. Selanjutnya Ibu Pani. Nah, di sini ada bola-bola warna-warni seperti kehidupan kita. Ada kalanya di atas, di bawah, berputar di tengah, melayang-layang. Saat bahagia maksudnya. Kalau sedih nggak melayang-layang, ada dari sedih ya benar ya, pusing gitu kan, mikirin apa, aduh mendongkrak nilai, itu udah biasa dengan. Nah, lihat di sini kita bisa sama-sama pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita di sini sudah tahu ya tentang yang digaungkan tentang kurikulum merdeka, yaitu P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana di sini yang bola-bola ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita sebagai guru sudah harus mengetahui, yaitu apa saja, itu tentang pertama itu tentang keimanan dan ketakwaan. Ya, itu tadi sudah dikupas sama Ibu Pani, spill sedikit dengan Jumat dakwah. Kedua yaitu mandiri. Ketiga yaitu berinovasi, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Di sini kalau tentang kreatif, anak didik kita sudah kreatif belum Bu? Menurut Ibu di dalam kelas, Ibu Dewi mungkin. Walaupun kelas 1 loh Bu, pasti sudah kreatif, ya nggak Bu? Kreatif pasti, kreatif itu macam-macam. Ada yang kreatif ini tentunya sampai nangis, ya kan? Dimana guru itu kan yang bisa katanya kalau kita lihat di TikTok tuh ya, ya masih gadis memiliki banyak anak, masih punya memiliki banyak anak. Siapakah dia? Guru. Dan guru juga terkadang akan menjadi singa, lemah lembut seperti Putri Salju. Itu sudah tuntutan gitu ya. Terkadang dia juga bingung sendiri. Kalau saya melihat tuh ya, dari marah-marah posisi dari itu kita ketawa. Kenapa? Itulah anak. Kalau kita marah ya kita tegur, bukan kita marah ya Bu ya, kita tegur gitu. Kamu ini dan diam 5 menit. Ibu itu tadi apa sih Bu bacaannya? Itu sudah kelas 6, apalagi kelas 1. Ibunya wah, jajan aja, gendangan, jalan-jalan. Terakhir ibu pensilnya patah. Jadi ibunya mau marah, tapi dengan mukanya yang lugu, ibu pensilnya patah. Padahal kalau emaknya tuh udah marah, tapi kita ingat, oh iya anak, dititipkan dengan saya, gitu kan. Jangan sampai
Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik ya. Makanya itu di situ saya buat slide-nya ada profil pelajar Pancasila, di mana ada tentang mandiri, bernalar kritis. Kalau bernalar kritis ini mungkin sudah dimulai di kelas fase B atau kelas 3-4 itu sudah mulai kritis dalam halnya bertanya sudah mulai banyak Bu. Bertanya itu sedikit sih, tapi termasuk kritis. Sekarang ini ada kan siswa yang gurunya nggak masuk nggak masalah gitu, tapi kalau yang kritis ditanya, ibu kemarin kok nggak masuk sih Bu, ibu dari mana, ibu sakit ya. Nah itu kan sudah mulai kritis karena dia sudah bertanyakan hal-hal yang dimana terkadang tidak tersirat atau tersirat oleh teman-temannya, ya kan? Nah itu untuk yang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bu Fani. Nah di sini abaikan dengan foto saya. Memang dari sananya Bu, mau saya kompensi nggak bisa Bu. Udah nggak makan, udah kurang tidur 2 bulan, hampir 3 bulan kata teman saya. Tapi kok nggak urus ya? Iya, saya juga bingung. Sudah kurang istirahat masih berat aja ternyata. Alhamdulillah rezeki saya gitu ya. Nah di sini saya kan membahas tentang pembelajaran satu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya Bu Fani. Nah, di sini ada bagan atau diagram tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Nah, kita bisa lihat di sini ya, nilai-nilai kebajikan itu ada di semua perilaku memiliki tujuan. Pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya itu bagaimana? Kira-kira nih ya Bu ya, saya ada sesuatu barang saya genggam di tangan saya ya. Barang itu teman kita menginginkan, contohnya Bu Dewi menginginkan barang yang saya pegang dengan mengatakan, ayolah nanti saya kasih ini kamu. Maksud dia dengan tujuan supaya saya bisa membuka tangan saya ini. Kira-kira sih hal apa yang akan saya lakukan dari genggaman tangan ini dengan rayuannya Ibu Dewi yang begitu manis gitu. Tapi bukan Dewi Persik ya Bu ya, bukan Dewi Persik yang mengatakan rayuannya begitu manis itu kan Dewi Persik ya bukan ya, ini bukan, tapi ini Ibu Dewi. Saking sama Dewi itu kebetulan namanya sama. Kira-kira saya bakal membuka nggak dengan iming-iming Ibu Dewi itu? Saya genggam di tangan saya dengan rayuan dia, ayo sih bener dia dibuka, saya pengen tahu loh isi genggaman ibu itu apa. Kira-kira bakal saya suka nggak dengan iming-imingan? Nanti saya dapat makan di situ ada barang loh sebelahnya enak. Tergantung dari iman. Tergantung dari imannya. Ada Dewi tergantung dari imannya. Kalau putih gimana? Tergantung dari apa nih? Ini dari iman nih. Apa dari tergantung dari mau nyebabnya berapa mangkok nih dengan keadaan posisinya nih kira-kira. Apakah saya buka tidak? Genggaman dia sudah merayu ya. Nanti ke sebelah. Oh minumnya ini. Pokoknya yang enak-enak lah. Namanya rayuan ya. Kalau nggak enak itu bukan rayuan dong. Kira-kira gimana Bu Dewi? Bu Putri, bakal kebuka nggak yang genggaman saya ini? Tidak. Ayo jawab aja tuh nggak salah. Tidaknya itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya. Ya, nah Di sini sudah ya. Jadi sesungguhnya kita itu ke depan itu akan melakukan apa itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Dengan rayuan seperti apapun, kontrol diri itu memang kita yang pegang. Ya, jadi kalaupun Ibu Dewi tidak merayu saya, kalau saya sudah mengatakan ya sudah nggak perlu kok akan saya buka. Tapi apa? Saya mau punya pendirian saya mengontrol diri saya. Kalau ini menurut saya yang saya perlukan dan orang tidak perlu tahu, saya tidak akan membukanya. Cukup saya dan Tuhan yang tahu di atas maksudnya. Jadi nggak batal tuh traktiran Ibu Dewi sebelah itu tadi batal. Karena saya nggak mau buka. Ditambah-tambah tetap nggak mau. Itu berarti kontrol diri itu
Ya, seperti contohnya disiplin positif datang pagi, masuk kelas tepat waktu, itu kembali lagi ke diri kita, diri sendiri. Nggak perlu kita masuk enggak, tapi kita saja dengan kita masuk tepat waktu, mengajarkan sesuai dengan perangkatnya, aturannya, ya insya Allah pasti bisa. Itu salah satu dari budaya positif. Nah, yang kedua yaitu tentang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, betul nggak kalau perilaku itu memiliki tujuan? Contohnya, tujuan kita datang ke sekolah mau apa sih, Bu? Mengajar, mendidik, berbagi ilmu, ya, sebagai ibadah kita salah satunya, karena katanya sih berbagi yang terbaik itu ilmu. Sampai kapanpun jika ilmu itu dibagikan dan terpakai, insya Allah amal ibadah buat kita nantinya. Bukan begitu ya Bu Sur ya, selaku guru agama kita, ya kan? Nah, jadi kalau untuk ilmu itu jangan pelit-pelit maksudnya. Kalau duit ya bukan pelit, tapi memang ada ya, gimana mau ngasih duit lah, saya kasih kurang kok, kan? Jadi kalau ilmu itu ya kita tebar saja, kita jadi seperti peribahasa tanam tuai. Nah, kalau kita menanamnya baik, pasti kita akan menuainya pun baik, begitu. Nah, yang ketiga yaitu tentang model berpikir. Nah, berpikir menang-menang nih, terus berkolaborasi. Nah, kita di sini terkadang masih jarang, agak masih sulit lah ya kita sebenarnya kolaborasi itu apa sih, Bu? Iya nggak sih? Karena saya juga dulu kolaborasi itu apa sih? Saya buka nih di Google, kolaborasi itu sebenarnya apa? Nah, setelah saya kolaborasi itu kerjasama. Kita bekerja sama, bahasa namanya kolaborasi. Padahal intinya sih kerjasama, gotong royong lah ya. Nah, dalam hal apa? Kalau kita rekan sejawat kan beda-beda kelasnya, tapi intinya dengan satu tujuan yang sama, yaitu mendidik peserta didik. Nah, berkolaborasinya contohnya seperti Ibu Dewi kan kelas 1, Ibu Nanda kelas 2, mereka bisa berkolaborasi. Nah, karena apa? Satu jenjang. Kan kalau kelas 1 itu ini ya Bu Dewi ya, masih Ibu ribut lah ya, ada yang nangis kenapa? Mau pipis, Bu. Nah, mau pipis ada sama gurunya, mau nggak mau ibunya, ayo, padahal kalau di rumah mau pipis tinggal pipisin aja. Nah, tapi karena di sekolah ayo nak diajar. Ditanya dengan Ibu Nanda, kolaborasinya seperti apa? Nah, Bu, gimana ya caranya? Karena kebiasaan kelas 1 itu terkadang pindah ke kelas 2 itu masih di bawah, ya nggak Ibu Nanda? Yang biasanya sudah bisa nih meruncing pensil, tapi masih tetap minta tolong dengan gurunya, ya kan? Jadi itu berkolaborasi antara Ibu Dewi dengan Bu Nanda seperti apa? Gimana sih caranya menumbuhkan kemandirian siswa itu? Nah, dengan cara apa? Soalnya Ani belum bisa meruncing, belum, Bu, coba ambil pensilnya. Mana runcingannya? Pensil di sebelah kanan, peruncinan sebelah kiri. Nah, coba dimasukkan, maksudnya masukin di peruncingan. Nah, dimana? Nah, diputar nak. Nah, setelah itu kan keluar sih. Nah, sudah jadi kan? Nah, di situ poin kita belajar mandiri. Jadi anak itu akan bilang, oh iya, kata Ibu Nanda tadi kan begini loh untuk meruncing pensil. Begitu contohnya. Nah, yang ketiga itu realitanya nih. Nah, tentang kebutuhan siswa kita itu kan berbeda-beda ya. Iya nggak? Ada yang anak yang tidak bisa diam di kelas. Karena saya itu ada Bu satu yang ada aja dia sudah selesai pembelajarannya, tugasnya sudah selesai, dia mulai nih ngegodain temannya nih. Kotek-kotek. Temannya jadinya ikut main. Kenapa? Digoda kan? Nah, di sini kita harus melakukan agak berpikir seperti apa sih supaya anak ini pas dalam belajarnya. Makanya disitu kan tadi disinggung tentang diferensiasi. Tapi sebelum ke diferensiasi kita masih ada slide yang PR sedikitnya tuh Pak.
Ya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin ya Bu, disiplin itu yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu aslinya belajar Bu. Selama ini kan kita berkata, oh disiplin. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Nah, yang kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini yang poin keempat inilah yang sudah tertanam pada diri kita masing-masing, yaitu namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mengapa saya katakan di sini ketidaknyamanan, Bu? Karena pertama, disiplin itu karena kita sudah merubah mindsetnya ya. Di sini kan dikatakan suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dia tidak patuh, pasti dia akan mendapatkan sanksi, katanya kan di situ, atau konsekuensi. Maka sehingganya khususnya untuk peserta didik kita itu disiplinnya itu terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena mereka punya kalau contohnya kalau tidak mengerjakan PR ya pasti dia akan dihukum nih. Jadi kan mau nggak mau nih, ini saya harus selesai. Nah, di situ makanya dikatakan dengan ketidaknyamanan, dibuat tidak nyaman ya kita, ya nggak sih? Jangankan ini siswa atau peserta didik, gurunya saja kadang-kadang tidak nyaman karena contohnya harus datang tepat waktu nih, karena kepala sekolahnya seperti ini, jadi belum nih, karena merasa akan tidak nyaman kita, karena kita sudah menanamkan mindset yang salah tentang disiplin itu sendiri. Slide berikutnya Bu Pani. Nah, di sini ada tentang nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti dikutip oleh Dr. William Glasser pada tahun 1984, itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Benar nggak ya? Benar nggak Bu? Memiliki tujuan. Contohnya lah, nggak sejauh-jauh, kita ini hidup pasti memiliki tujuan. Contohnya yang masih gadis kayak Ibu Nanda, Ibu Putri pasti memiliki tujuan. Ibu Eka juga gadis. Begitu ya, one day nih saya akan memiliki keluarga seperti kami contohnya. Itu tujuan hidup. Nah, yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen 1998. Nah, di sini dari kedua poin saya ada kesimpulannya, yaitu tentang yang saya agak hitamkan. Inilah yang kita gaungkan atau yang kita inginkan, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berisikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Inilah yang akan terlahirlah dari kedua pengamatnya, yaitu Dr. William Glasser dan Diana Gosen, yang menjadi profil pelajar Pancasila. Kebetulan sekolah kita sudah ada semua Ibu ya. Mandiri di siswa kita ada, tentang ketakwaannya sudah ada, bernalar kritis, berbineka, gotong royong dan kreatif sudah ada semua. Karena sekarang semua sekolah memang dituntut harus ada tentang profil pelajar Pancasila. Saya berikutnya bukan. Nah, di sini biar nggak bosan.
hebat yang pagi, siang sampai sore bahkan, yaitu Ibu Pani, Ibu Putri, Ibu jadi sponsor oleh Ibu Yones, tempatnya di rumahnya. Kalau di sekolahan kan bosan anak-anak, oh Bu Yones gunakan dengan waktunya yang saya tahu padat. Nah, alhamdulillah tidak sia-sia kita beliau, kita mendapatkan reward untuk anak-anak kita dan akan menjadi kebanggaan kita. Ini ya, nanti mereka sangat bersemangat. Hiburan dulu biar nggak terlalu tegang, karena saya kan masih banyak. Sambil diminum boleh. biar gak ngantuk, saya akan kuis-kuis sedikit lah. Bikinnya kuis-kuis aja. Kalau suruh bangun, duduk bangun, kasihan yang udah masa-masa tuanya seperti busuk, kasihan. Tapi dia kalau nggak ikut kan nggak enak juga ya kita yang beli. Jadi ya katanya kan kita mengalah, yang muda itu mengalah, kita mengikuti yang tua. Nah di sini ada kuis sedikit tentang tes ketelitian penglihatan. Iya, siapa ya? Ayo siapkan jawabannya. Di situ ada berapa kaki yang ada pada gambar ini. Nah, ada berapa kan kaki? 12. Berapa? Iya, 12. Kenapa 12 ya Bu ya? Atas bawah, berarti walaupun udah ngantuk-ngantuk masih tetap semangat, masih tetap fokus. Atas bawah, betul sekali 12. Kata Bu Dewi, bisa aja. Nah, Bu, sudah terjawab kok. Sudah terjawab. Ya, selanjutnya Bu Pani. Bu Pani bisa slide berikutnya. Ya kan seperti kemarin ya. Iya, yang kemarin itu goyang-goyang tangan dari itu kata PPL ya Pak Wali, pegang dagu
memasuki hukuman dan penghargaan yang dan restitusi. Nah ini tadi kan yang mengatakan restitusi itu baru di sini kita dengar. Slide berikutnya Bu Pani. Nah, di sini ada tentang motivasi eksternal dan motivasi internal. Sudah jelas ya, kalau X itu di mana Bu? Di luar. Berarti kalau ini itu masih di dalam. Nah, ya, untuk nomor 1, nomor 2 itu ternyata motivasinya berasal dari luar, dimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dari eksternal atau dari luar motivasinya. Dan yang ketiga itu, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Ini dari kita. Maka itu ini, kalau motivasi itu dari diri kita itu, maka akan dijadikan tujuan disiplin positif. Karena kita akan merubahnya dari diri kita, bukan ikut-ikutan orang. Contohnya, kalau ikut perhatian, kalau nggak ikut perhatian nanti dimarahin pos sekolah kita, ada sertifikat, ya kan? Padahal itu salah mindsetnya. Harusnya dari diri kita, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pendidik. Slide berikutnya Bu Pani. Nah, di sini sudah tahu semua lah ya, foto bapak ini yaitu bapak pendidikannya itu Ki Hajar Dewantara. Dan di sini dia ada tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Berarti kita jangan bisa memerintah orang, tapi kita bisa memerintah diri sendiri. Contohnya apa? Yang kecil saja. Kalau sebagai guru, kita selama ini selalu memerintah siswa, iya nggak? Karena itu pribadi saya juga terpasti tidak bohong, gitu ya. Kita selalu memerintah atau diperintah, tapi harusnya kita bisa memerintah diri sendiri. Contohnya, datang ke kelas tepat waktu, tidak menunggu nanti dulu tambah 5 menit, tambah 2 menit. Nah, itu contohnya. Dan berikutnya Bu Pani. Nah, di sini tentang penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan ini reward, kalau kata saya sih reward ya. Reward ini ada yang bersifat menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Ini dampak dorongan dari dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu seperti halnya, nanti kita kupas di slide berikutnya. Slide berikutnya bukan. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Apresiasi ya Bu, ini kita sering memberikan apresiasi kepada peserta didik kita itu. Cobalah sekarang kita sedikit-sedikit mengingat, lihat, beri dukungan secara khusus. Contoh, siswa kita itu di kelas beragam-agam ya. Ada yang di atas, menengah, dan kurang. Ya, kurang itu dalam relatif lah ya. Nah, kalau contohnya seperti halnya di kelas, ada siswa yang di atas teman-temannya atau juara 1 ya, sebaiknya mulai sekarang kita tularkan. Kalau dulu kan kita selalu memberi applause ya, oh tepukan si A bisa ya, nah anak hebat gitu ya. Tapi kalau sekarang kita belajar merubah sedikit demi sedikit, karena saya yakin untuk merubah sekaligus itu dengan derajat 360 derajat itu sulit. Bahkan nanti akan ada kok begitu sih gitu kan. Tapi dimulai dari kita yang sudah mulai mengetahui apa itu tentang hukuman atau bentuk program kebajikan yang berapresiasi. Nah, yang kedua ini, beri pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini semua pernah kita lakukan. Bahkan saya pribadi, saya sudah koreksi diri saya sendiri, ternyata salah. Dalam halnya
si A dia pandai. Maksud saya tadinya saya memberi support dia supaya temannya itu si B dan si C dan si D yang lainnya termotivasi. Ternyata itu justru tidak. Kalau kata kita seperti itu ya Bu ya, tapi ternyata itu ada seperti halnya bullying tersendiri karena kita membeda-bedakan. Kalau mau kita langsung memberi gift applause untuk semua anak hebat ibu, kalian hebat semua, itu lebih bagus. Kalau kita mau memberikan dia applause pribadi, bisa kita bisikan di telinga, kamu hebat ya. Atau waktu dia main di luar, kita ngobrol sedikit, kita bisikan saja Bu, pasti anak itu tahu. Misalnya dia suaranya nyanyinya suaranya bagus nih di kelas, kita coba begini, bagus, lempos anak-anak hebat semua kelas kita ya, anak-anak tidak akan down. Nah setelah kita mau memberikan penghargaan khusus pada beliau, kita bisa bisikan terus berarti anak supaya bisa ke jenjang kamulah cita-cita mungkin menjadi penyanyi bisa begitu. Itu yang saya harapkan dengan teman-teman ya. Tidak semuanya juga harus serta-merta berubah, tidak, tapi minimal sedikit demi sedikit. Slide berikutnya Ibu Pani. Tentang contoh pengakuan prestasi jika, pembuka nilai kebajikan situasi. Contohnya ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan. Perhatikan apa nih? Contohnya si A kurang sehat, ya. Dia tidak masuk mungkin. Dia kering. Saya perhatikan Nadas Tiwi kemarin kok beda dengan hari ini ya Nah, itu kan anak-anak akan merasa diperhatikan, memiliki nilai sendiri. Kebajikannya apa? Kita memiliki rasa empati terhadap siswa kita itu. Terkadang kan kalau kita mengabsen ya, hari ini siapa yang nggak masuk, kita absen si A, si B, si A. Oh, hadir Bu, ada Bu, masuk Bu, kan nggak masuk Bu, sakit. Nah, besoknya kita masuk ke kelas, kita bisa tanyakan. Itulah tunjukkan kita empati kita, rasa empati kita sebagai guru. Nah, pada saat menolong murid baru di kelas kita juga bisa. Kan terkadang ada contoh siswa baru masuk pindahan. Dia harus bersosialisasi dengan suasana baru, jangankan temannya, gurunya pun dia belum tahu tuh siapa-siapa. Nah, kita bisa menolong dengan cara apa? Kita ajak dia ngobrol. Nah, kamu dulu SD ini seperti ini. Nah, di sini guru ini. Kita bisa membantu mereka supaya itu meningkatkan, karena kan ada ya, jangankan siswa kita yang baru pindah mengajar dari SD, dari sekolah satu ke sekolah lain itu ada rasa, apakah saya bisa mengikuti, menyesuaikan. Mereka juga begitu dulu, teman-teman kita juga begitu, dan peserta didik kita pun merasa seperti itu. Nah, slide berikutnya Ibu Pani. Nah, di sini ada sedikit kuis. Nah, tentang kata Ibu Yones tadi kan dari awal hukuman atau konsekuensi. Nah, kita di sini akan membahas tentang antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita, nanti saya akan berikan notetnya dan bisa ditempelkan di karton. Nanti saya tempel kartonnya lagi. Dari pertanyaan-pertanyaan berikut, contohnya, maksud dari pertanyaan yang saya tulis ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah dia ya. Nah, kita memberikan tugas pada siswa kita gini, kamu tulis di buku nih nak, tulisannya saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, kira-kira ini jawabannya masuk hukuman atau konsekuensi, itu saja. Nah, bisa dimulai, saya akan bagikan ini selanjutnya dan nanti langsung bisa ditempel di karton kuning. Jawabannya hanya sih
antara hukuman atau konsekuensi saja. Satu kertas, satu pertanyaan ya Ibu, nanti diganti lagi kertasnya. Untuk pertama ini kata putih yang kita warna pink. Maklum gadis-gadis pink seperti jilbabnya Ibu Dewi sama Ibu Eka. Jilbabnya juga nggak apa-apa Bu. Iya. Oh maaf Bu, menghadangi. Yang menurut Ibu Dewi nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Satu kertas satu jawaban ya Ibu ya. Ibu cantik. Tulisannya cuma mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Kita mau menginstruksikan pada siswa. Ditulis konsekuensi. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya tulisannya Iya, iya. Apa menurut Ibu Dewi hukuman atau konsekuensi begitu nomor 1? nomor 1 jawabannya hukuman. Nomor 2 jawabannya konsekuensi. Semuanya langsung dijawab tidak? Satu kertas satu nomor. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna. Kalau sudah bisa ditempel di karton kuning Ibu-ibu, supaya nggak pegel itu loh kakinya kan. Setelah menulis tangan bergerak dan kaki ikut bergerak, kita masih ke depan, jadi kan nggak ngantuk. Makan lagi, makan. Lagi masih makan ya. Sudah? Oh, ya balik, ini harusnya. Bagaimana sudah Ibu-ibu? Kalau sudah bisa diganti warna Ibu Putri. Tadi kan warna pink, ini bisa warna kuning. Pinknya dilepas, kasih dengan nomor kuning. Warna kuning itu lari mengelilingi lapangan basket. Oh iya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada yang baru dicek akan yang ini. Teori diminta untuk push up. Ya, setelah itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Karena tidak mengenakan sepatu itu jadi disuruh nyeker ya Bu ya.
Yang keenam tuh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Boleh sama satu ini ada 5. Apa sih sampai pertanyaan berapa tadi? Oh, 4. Jadi seperti itu dulu. Ada bola juga. Nakal ba? Lagi nakut bola juga ya. Nakal ba? Halos ako. Tama, nagsita na. Karena jawabannya terus bikin. Kan jawabnya hanya hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah kalau cepat itu cepat selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi semua guru-guru hebat saya. Rekan-rekan saya ini memang benar-benar umur boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Apalagi yang muda ya, harus tetap semangat. Nah, slide berikutnya Ibu Pani, kita akan padu-padankan jawaban kita. Nah, ini dia. Dari yang nomor 1, saya akan coba lihat dulu nomor 1 itu jawabannya beberapa guru. Saja, saja. Ya, yang nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu jawabannya hukuman atau konsekuensi, teman-teman, ibu-ibu? Hukuman. Hukuman, ya betul, hukuman. Saya lihat dulu di mapping kita ini semua menjadi hukuman atau ada yang konsekuensi karena ini nggak sampai. Ya, alhamdulillah ternyata teman-teman hebat saya guru-guru UPTD SD 95 sudah paham apakah itu yang dimaksud hukuman atau konsekuensi. Ternyata semua mengatakan hukuman, ya betul. Kasih lihat untuk kita semua hari ini ya. Terima kasih. Ternyata teman-teman dan rekan-rekan saya ini memang benar-benar guru hebat. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu jawabannya pun apa? Hukuman. Ya, ternyata sama. Berarti kita sudah satu misi dan kita sudah paham tentang hukuman atau konsekuensinya. Dan yang di sini yang berbeda di poin ke-4 dan ke-6 yaitu tentang apa? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi itu kan yang harus memang sudah dilakukan atau akibatnya. Contohnya, kan kamu menumpahkan, ya kan? Di sini kan sudah jelas ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret nih. Dia mencoret-coret. Nah, teman si A ini ngomong, dia bicara, Bu, buku saya dicoret-coret Bu sama si B. Dan gurunya sebelum kita akan mengatakan konsekuensinya apa kalau kamu merusak atau mencoret buku
suatu hukuman. Dan yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti dia harus membersihkan. Itu sudah menjadi konsekuensinya, bukan lagi hukuman. Berarti dalam hal ini kita sudah paham seperti apa itu kalimat hukuman, konteksnya, dan seperti apa itu konsekuensinya. Slide berikutnya Ibu Pani. Nah, hukuman atau konsekuensi di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa menyakitkan hukuman itu, Bu? Kira-kira? Dia sudah contoh seperti tadi ya, dia sudah telat, sudah dimarahi, dihukum lagi, pasti ada rasa sakit, iya nggak? Iya kan? Maaf ngomongnya seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, gitu kan? Udah dia datang telat, kena ojek, dan terakhir masih dapat lagi, ternyata masih ada ribut lagi nih. Udah di ojek-ojek dan gurunya, kenapa bisa terlambat begini? Terakhir kita gurunya mengatakan tulis 100 kali. Itu akan menimbulkan rasa sakit yang akan selalu diingat-ingat oleh siswa tersebut. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu kalau saya melakukan ini, konsekuensinya yaitu seperti ini. Contoh, dia mencoret buku temannya tadi, konsekuensinya seperti apa? Digantikan. Dia tidak akan merasa sakit hati karena kita tidak panjang lebar. Konsekuensinya kalau begitu seperti apa, nak? Oh, ganti buku. Sudah. Berbeda dengan hukuman. Gitu. Slide berikutnya, Bu Pani. Nah, ini tentang identitas suksesnya. Tidak nyaman. Nah, terakhir, murid atau anak membenci peraturan, ya enggak? Kalau kita sudah menghukumnya, kita sudah malah murid, terus masih tetap kita hukum. Kira-kira anak itu pasti akan merasa kecewa ya? Kecewa dengan kita. Ibu ini tahu nggak sih? Saya itu telat itu kenapa? Harusnya kita itu bertanya telatnya kenapa, bukan langsung serta-merta menghukum. Nah, di sini akan timbullah pertanyaan-pertanyaan itu akan apa sih kok bisa kita harus menjadi sedikit seperti polisi, sebab akibatnya. Gitu. Slide berikutnya Ibu Pani. Bisa ditulis lagi nggak, Dek? Ya, Disinilah tentang segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau yang tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kita akan meningkat yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Slide berikutnya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Slide berikutnya. Pembelajaran keyakinan kelas di sekolah. Nah, kebetulan kita akan ajaran baru, ya. Saya berharap semua teman-teman saya bisa mencoba berbagi praktik baik saya ini kalau berkenan untuk dipraktekkan di kelas tentang pembelajaran keyakinan kelas atau di sekolah. Slide berikutnya.
keyakinan masing-masing guru ditulis di kertas note lagi. Kita belajar lagi warna-warni. Dan berikutnya, nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru, bersifat universal, sedangkan peraturan dibuat satu arah oleh guru. Keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa ya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Kita buat kesepakatan dengan kelas kita hasilnya, kita gurunya, dan yang melakukan itu kita dengan siswa. Berbeda dengan peraturan dibuat satu arah dan dibuat oleh guru. Slide berikutnya deh. Nah, yang berikutnya itu tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu peraturannya itu dimulai dari peraturan kelas. Setiap kelas kita memiliki peraturan dong, ya, peraturan. Kita akan membuat dari peraturan, terlahirlah menjadi keyakinan kelas, baru akan tercipta menjadi lingkungan positif, maka terlahirlah budaya positif. Berikutnya. Nah, di sini kesepakatan kelas dimulai dari, nah saya contohkan ini di TK. Kesepakatan kelas, contoh, datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini adalah kesepakatan kelas, di mana kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelasnya di sini bisa kita lihat yang di TK, datang tepat waktu. Kita membuat kesepakatan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Kenapa? Supaya siswa kita mudah mengingatnya. Dan kita juga khususnya namanya juga ibu-ibu ya, terkadang lupa juga. Nanti kita juga sama murid, ibu lupa ya, kita kan punya kesepakatan. Kalau kebanyakan, tapi kalau sedikit kan kita mudah mengingatnya. Nah, di sini sudah dijelaskan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Karena apa? Kalau saling menyayangi ini dalam artian luas maknanya. Karena apa? Saling menyayangi, ya saling menghormati, saling menjaga perasaan, kan akan timbul rasa sayang. Slide berikutnya. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, seperti kalau kelas 1 ya, kelas 1 itu kan terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, di sini ada Y, di mana terdengar satu orang berbicara. Kalau kan terkadang anak-anak itu kalau kelas rendah ya, kadang-kadang gurunya masih sudah memulai, siswanya nggak diam, lari sana lari sini. Berbeda dengan kelas tinggi. Kelas tinggi sudah berenang kritis ya. Kalau berenang kritis itu gurunya dia, mereka makin takut. Tapi kalau Biasanya ada di rumah lagi ada urusan. Besok bahkan Jumat. ya, di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Kenapa dikatakan datang tepat waktu, sering hadir terlambat? Nah, kalau datang tepat waktu dong sindirannya, berarti dia otomatis sering terlambat. Itu untuk guru. Nah, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh kepada teman. Berarti kan kalau siswa itu kalau ketemu kita tidak acuh ya guru ya. Setiap datang dari depan gerbang, kalau sudah merasa ibu saliman. Kalau kita sama teman-teman, ibu sih apa kabar? Nah gitu. Nah terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kita selalu mengatakan dengan siswa kita, kalau yang kita sering arahkan itu masih kelas rendah ya. Ya bu, aku nggak punya pensil. Terus gurunya bilang, oh pinjam nak, ayo temannya siapa yang punya pensil 2. Nah dipinjamkan pensilnya. Setelah itu kita, nah sudah selesai kembalikan lagi. Bilang apa nak? Terima
Ibu sama temannya, oh terima kasih Nada, itu contohnya. Nah, kalau yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Menyimak di sini berarti penjelasan. Tidak nampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh. Gurunya menerangkan, dia tetap ada ya Bu ya. Pernah ya kita ya. Kan menerangkan nih materi. Murid ada yang contoh yang tetap mainan, bercanda itu ada. Makanya di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Makanya saya di sini buat dengan tulisannya hormat, terdengar, berperilaku dan terlihat. Karena apa? Kadang-kadang anak itu ditegur sekali masih, dua masih, ketiga mulai kan kita menghampiri, dan yang keempat itu kita lihatin juga masih yang ketiga. Karena setiap anak itu kan tadi memiliki karakter yang unik sesuai dengan pribadi masing-masing. Slide berikutnya Ibu Pani. Nah, ini ada kuis keyakinan kelas. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini kalau nilainya kebalikan ini persananya apa Ibu? Kira-kira kita tulis dulu ya jawabannya apa. Jawab. Kenapa terjatuh? Jawabannya iya, tidak, atau bagaimana Bu? Nanti saya bisa jadi dulu. Kalau saya ngomong nanti kamu kita ada nggak apa-apa Bos? Ini karena ujung-ujungnya itu tulisannya itu kecil. Waktu minyak saya diambil. Keren, ibu-ibu hebat, ibu tidak di 1925, Masya Allah. Kebalik mungkin ibu nulisnya. Oh, kebalik. Nah, kebalik sih ibu. Kecewa, Pak. Kecewa, Bu, kecewa. Kecewa total. Kasih lu dan kasih. Iya. Ya, ini adalah kuisnya keyakinan kelas, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira coba di slide berikutnya Ibu Pani, kita lihat jawaban kita semuanya. Iya, inilah jawabannya ya. Saya sudah
sematkan semalam. Ternyata saya cek dulu. Ya, terima kasih. Ternyata jawabannya sama. Berarti kita sudah satu paket, yaitu kalau kembalikan buku itu merupakan salah satu tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu menghormati. Nah, hadir di sekolah 15 Mei sebelum pembelajaran, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dan yang terakhir itu bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau bersabar. Ya, selanjutnya Bu Pani. Pembelajaran tentang dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya. Nah, di sini ada kuis sepatu. 2 kira-kira berapa? Lihat yang di sini yang gambar orang itu ada yang dipegang ya. Kalau dia popcorn, betul ada yang 13. Berapa? Jangan ngantuk, ayo dong. 25. Berapa? 25. Kenapa bisa 25 Ibu Pani? Karena Nah, sepatunya bisa 2 sepatu berarti Baik. sepatu itu nilainya 5. Ini jawaban saya itu hasilnya 25, didapat dari sepatu itu, sepasang sepatu itu sepasang sepatu itu nilainya 10. Kalau hanya satu berarti kan nilainya 5. Ya. Ya. Kemudian untuk orangnya itu 10. 5 sorry. Iya 5. Kemudian untuk kemudian untuk bunganya itu bernilai 4. 2. Nah, kemudian untuk bawahnya itu karena perkalian harus dihitung awal. Ya. Jadi 5 dikali 2 karena bunganya hanya 1 itu 10. Kemudian sepatunya hanya 1, sepatu 1 bernilai 5. Maka Ingat ya Bu, orang juga pakai sepatu. Sepatunya orang iya, saya tidak melihatnya. Oh iya, berarti saya tidak fokus. Iya berarti 15. gimana sih hidup ini ya Allah? sepatunya juga sepasang lagi yang dipakai. Sebentar ibu, saya Kalau sepasang berarti nilainya 10 ditambah 5. 5 kali Kali 5 ya? 30 tambah 5, 35. Ya nggak sih? Suka ya guys. Ayo. Sepatunya kan 2, berarti sepasang 10. Yang satu Tapi dia pegang bunga juga. Pemuda ini pegang bunga juga. Bentar ya. bukan hanya satu, jadi 2. Bunganya 1. Ini dulu. Jadi 5 ditambah orang bawa bunga memakai sepatu itu ada 17. Ya, dikali 10 kali 2 terus 34 tambah 5 39. maksud saya 39. Solusinya sudah terjawab yaitu 39. Iya, slide berikutnya Bu Pani. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan untuk hidup mulai dari adanya kasih sayang atau rasa yang diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Jadi penguasaan itu sudah yang kesekian. Yang pertama itu tetap untuk bertahan hidup. Slide berikutnya. Pembelajaran 5 posisi kontrol guru. Nah, kontrol guru. Nah, ini kita akan mempelajari sedikit spill. Ayo. Nah, di sini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita mau yang mana dulu nih? Kita posisikan diri kita. Kalau dari Ibu Yones kontrol guru
Berapa? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Ibu Putri? Apa? Posisi kontrol guru itu ada yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ibu Putri ingin memposisikan diri ibu di bagian mana? Oh iya, manajer, sama kan Ibu Yones. Slide berikutnya Ibu Fani. Menurut Dr. William Glasser dan Church teori tentang kebutuhan hidup, yaitu kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Slide berikutnya. Sama ini sudah biar dosen sarankan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau berkata begini siapa kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan bersifat hukum, mengucapkan bersalah atau bagaimana kira-kira? Bersalah ya. Contohnya, kita mau, anak ini sudah terlalu sekali. Kita sudah tidak bisa lagi marah. Marah pun dia cuek aja gitu, nggak apa-apa. Akhirnya kita berkata, ibu kecewa dengan kamu hari ini. Itu kita menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Nah, terus kamu tidak pernah benar melakukan. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, di sini, ayolah lakukan demi ibu. Contoh, dia tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru A karena tidak masuk, maka kelasnya dititipkan kepada guru B. Nah, guru B ini masuk ke kelas. Muridnya tidak mau bu mengerjakan, terus ibu mengatakan, ayolah kerjakan demi ibu supaya ibu tidak marah, dimarahi oleh ibu A. Kira-kira posisi kita sebagai mana di sini? Ya, ya. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Kalau yang kamu selalu yang terakhir. Kira-kira itu apa bu? Murid bersifatnya kontrolnya sebagai apa? Tadi kan ada yang sebagai penghukum, memberikan rasa bersalah. Sebagai apa? Iya, memberikan rasa bersalah. Jadi anak itu semakin bersalah. Slide berikutnya Ibu Pani. Nah, menghukum, manajer, pemantau, teman, menghukum, membuat mereka bersalah. Ternyata yang paling bagus ini apa ibu-ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu manajer. Dalam hal ini posisikanlah kita sebagai guru itu sebagai manajer. Ya, dimana kita tidak memojokkan siswa, tidak membuat siswa itu semakin bersalah. Slide berikutnya. Lanjut, ini coba. Nah, di sini lah yang namanya segitiga restitusi. Contohnya, lihat ibu-ibu bisa kita lihat tentang sesi 1. Restitusi itu sendiri tentang menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanya keyakinan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang keyakinan kelas, ya kan? Nah, sudah keyakinan kelas yang saya katakan tadi, buatlah keyakinan kelas itu tidak begitu banyak, tapi mudah diingat dan dicerna oleh siswa supaya mereka bisa mengambil feedback yang baik. Nah, maka terlahirlah dengan segitiga restitusi. Contohnya, segitiga restitusi itu begini bu. Kalau saya sudah ada videonya, bisa diputar nggak ibu pada video saya tentang segitiga restitusi kemarin? Diminum dulu bu, diminum. Iya, oh bukan. Kayaknya yang di atas ini deh, tugas. Iya, ini. Langsung ke nampak itu bukan. Nah, ini kalau tentang budaya positif mengenai
satunya sepertinya. Oh ini budaya positif. Nah, ini saya langsung praktikkan salah satu dua siswa saya yang penerap. Nah, di sini segitiga restitusi bisa kita langsung lihat di video saya. Nah, ini kebetulan tentang penerapan segitiga restitusi ini saya ambil kasusnya itu Nanta tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, yaitu topi dan dasi, dan yang kedua itu Alia tidak mengerjakan PR. Inilah yang saya restitusi. Kenapa restitusi itu? Karena kita pertama lagi menstabilkan dulu. Kita tanya dulu ibu-ibunya, kenapa dia tidak menggunakan topi contohnya. Kita tanya alasannya apa, mengapa, dan kita bisa mendapatkan dengan mereka bahwa semua siswa itu pernah melakukan kesalahan, ya. Kita tidak, oh kamu begini tidak, tapi kita langsung mengatakan, kita menganalisis semua siswa itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pasti dia, nanti di dalam hal ini videonya dia akan mengatakan, bisa dipercepat bukan langsung ke Nanta. Videonya. Ya. Nah, ya di situ bisa kita lihat tadi videonya bahwasanya Nanta saya tanya kenapa tidak menggunakan topi, dia mengatakan kesiangan. Berarti dia memiliki alasan, tidak serta-merta kita memarahi dia, kita restitusi. Karena kalau kita menggunakan restitusi ini ibu-ibu, kita tahu dan kita tidak akan menjadi sebagai guru yang marah-marah saja, tapi kita manajer, dimana kita bisa mengarahkan, membuat mereka nyaman, tidak menyalahkan dengan suatu posisi. Karena contoh datang terlambat itu siswa tidak, sebenarnya mereka tidak mau datang terlambat, mungkin ada faktor lain, apakah kendaraannya kempes, itu mereka juga tidak mau ibu datang terlambat, ya. Karena saya pernah bertanya dengan siswa saya, kok kamu datang telat nak, kenapa? Dia tanya, ibu motornya kempes. Nah, kalau kita marahi dia lagi, dia itu sebenarnya dari rumah berangkat mau pagi, dilalahnya ban kempes, jadi haruslah dia orang tuanya menambah, otomatis ada waktu lagi bertambah. Makanya kita posisikanlah diri kita ini sebagai manajer, jangan pemantau atau menjadi pemberi kesalahan, tidak. Jadilah kita guru yang benar-benar guru yang kontrol posisi kita di manajer. Slide berikutnya Bu Pani, keluar dari slide saya Bu Pani. Ya, dari beberapa pemaparan saya tadi tentang budaya positif, khususnya ya Bapak Ibu, teman-teman guru-guru yang berbahagia, ternyata dalam hal ini kita sama-sama bisa mengetahui bagaimana itu sendiri tentang budaya positif. Ya, menurut ibu-ibu, karena saya dalam hal ini kan saya berbagi praktik baik, kira-kira cocokkah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita bersama? Pastinya saya minta perwakilan dari dua dewan guru di sini, yaitu pertama Ibu Dewi selaku guru yang senior, setelah Ibu Surmiati guru agama.
atas kesempatannya memberikan pertanyaan kepada saya. Hal baru apa yang juga paradigma saya yang saya dapatkan sama perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang pastinya perasaannya sangat senang, menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan semoga Ibu Nadia semakin bersemangat dan sukses. Yang pastinya menambah pengalaman, menambah ilmu, kemudian siapa tahu nanti dapat giliran, oh seperti ini, CGP itu seperti ini. Kemudian nambah ilmunya dan pengalamannya, oh seperti ini ketika nanti ada persentase dan mendapatkan banyak manfaat dari sesi ini. Terima kasih. Ya, kasih plus buat kita semua. Pastinya Alhamdulillah berarti memiliki yang nilai yang baik. Untuk yang kedua mungkin Ibu Yunis ya perasaannya. Baiklah, untuk refleksi bagi diri saya sendiri. Untuk yang pertama itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang saya rasakan paradigma yang saya dapatkan pada pembelajaran untuk hari ini adalah pentingnya budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Karena ini ternyata budaya positif itu banyak macamnya ya, entah dia hukuman tadi atau konsekuensi. Nah, mana yang lebih bagus yang harus kita pilih? Selama ini kan kita kadang-kadang, oh ya kamu terlambat, kamu dihukum. Kita tidak tahu alasan dia terlambat itu apa ya. Dan kita juga bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya kan. Hukuman itu oh berarti dia melaksanakan, kalau konsekuensi itu berarti akibat yang dia sebabkan. Nah yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaannya ya senang, bisa paham apa itu tadi apa tadi itu ya sama yang hal baru yang baru didengarkan tadi itu ya, restitusi tadi, segitiga restitusi tadi yang selama ini kita tidak tahu, oh ternyata namanya itu yang selama ini kita tahu dengan sebutan kata lain. Ya udah, terima kasih Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tadi minta dua, ternyata ada satu ibu yang belum saya sebut namanya di sini. Nanti kok saya nggak disebut sama Bu Nadia kan saya enak, sedangkan tadi lagi dia sudah mengode-ngode dan saya sangat mengapresiasi dia ingin memberikan refleksi, dan refleksi ini sangat saya tunggu-tunggu, yaitu untuk Ibu Yuliana Nazari. Saya persilakan untuk memberikan refleksinya hari ini atas sesi di mana kita berdesiminasi. Mantap Desi. Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan dari desiminasi ini, saya mendapatkan ilmu baru guna penerapan budaya positif untuk kedepannya dan selanjutnya, karena budaya positif itu banyak sekali, dari penerapan konsekuensi kepada anak dan membedakan antara konsekuensi dan hukuman untuk anak. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Selama mengikuti sesi ini banyak banget ilmunya, bermanfaat sekali, insya Allah berguna. Rasa senang ada dalam diri saya bangga bisa ikut dalam desiminasi hari ini. Itu pesan dan refleksi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas Anda, sangat saya apresiasi sekali, dan good plus untuk kita semua yang di sini. Semoga kita selalu sehat. Ya, inilah dari desiminasi saya. Bisa di slide berikutnya bukan? Ya, di sini kalau sudah nongol-nongol kayak gini nih, tanda-tanda ya, tanda-tanda berseri-seri sedikit. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa
bahwasanya tentang budaya positif itu cakupannya sangat luas seperti yang katakan Bu Yoris tadi, sangat luas, dan semoga desiminasi saya hari ini khususnya untuk budaya positif akan bermanfaat untuk kita semua, baik di sekolah, di kelas, maupun berbagi praktik dengan teman-teman kita yang lain. Dan tidak lupa juga saya selalu menyemangati dan saya ingin sekali semua rekan-rekan jika ada kesempatan untuk angkatan ke-13, insya Allah pesawaran nanti ada, ayo berlomba-lomba. Saya akan senang dan saya akan mendukung dan saya akan selalu memberikan motivasi dan berbagi praktik baik dengan teman-teman, bahwasanya ikut guru penggerak itu enak. Karena apa? Seperti yang dikatakan, guru penggerak itu pertama dapat ilmu, kedua mendapat door prize dari BGP, dan ketiga ada lelah kita hari itu begitu. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini atas waktunya dan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik. Tidak banyak yang dapat saya berikan, namun semoga ini bisa kita bawa pulang dan kita renungkan, dan insya Allah di ajaran baru kita dapat terapkan walaupun tidak serta-merta seluruhnya, minimal salah satu dari itu. Ingat bahwa Indonesia maju jika guru bergerak. Nah, lepaskan dari kita berada di zona aman. Dan saya tunggu janji Ibu Dewi, kalau ada kesempatan katanya dia mau ikut guru penggerak angkatan 13. Ibu Yones, Ibu Eka, Ibu Pani, Ibu Putih, saya tunggu. Ya, dan akhir dari kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.